Jual beli mobil bekas sama ahlinya Emang bikin tenang. ya iya dong. Dari Astra. Biru memang tercipta karena pengalaman pribadi saya yang memiliki ayah tuli. Dengan jam biru ini, ketika ada bencana alam, jam ini akan bergetar dan memberikan mereka peringatan. Gak ada yang mau invest ke startup yang gak bisa balik modal cepat. Aku bakal wujudin cita-cita aku akan biru. Mau sama kamu atau enggak? Menjawab dengan satu kalimat yang sangat luar biasa dengan firman-Nya di ayat ke-31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika malaikat menyampaikan satu potensi yang tidak ada perdamaian, yang muncul cuman kerusakan, cuman pertumpahan darah, maka Allah mengajarkan satu ayat, Allah mengajarkan kepada manusia, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semua jenis potensi bekal kebaikan yang mencegah semua keburukan itu terjadi. Fadhal. Inallahu khalaqa Adam alayhissalam وجعل معه وسيلة السلام وهي المعرفة. إذن الذي يعرف حدود الأشياء يعرف أن هذا إرهاب وهذا غير إرهاب، هذه بدعة وهذه سنة. إذا عرفنا حدود الأشياء انتفت المعارك، انتفت الحروبات، انتفت العداوات، وحل السلام والأمان. إذن أول وسيلة من أجل تحقيق السلام والأمان علينا أن نتعلم وأن نعرف حدود الأشياء وأن نتعلم ونزداد علما. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Kata beliau ini sangat luar biasa. Hal pertama yang menjadi jawaban Allah kepada pertanyaan malaikat itu dijawab dengan satu kalimat yang tegas, dan Allah mengajarkan kepada Adam semua bekal pengetahuan untuk menepis dugaan malaikat itu. Lawan dari kerusakan adalah kedamaian. Lawan dari pentumpahan darah adalah kesejahteraan, ketentraman, kebaikan. Dan bekal menuju itu semua adalah pengetahuan. Jadi Allah sudah memberikan kepada Adam dan anak cucunya bekal pengetahuan untuk mencegah semua kerusakan dalam kehidupan di muka bumi ini. Karena itu kalau kita ingin menghadirkan kedamaian, ketentraman, menjauhi perselisihan, kerusakan, pertumpahan darah, perpecahan, maka yang harus diketahui pertama kali adalah perbanyak pengetahuan. Banyak belajar sehingga mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang memecah, mana yang menyatukan, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau ilmunya semakin banyak, semakin luas, maka akan semakin bijak dan mudah mengantarkan kepada kedamaian dan ketentraman. فالإنسان عدو ما جهل. إذا جهل الإنسان شيئا عاداه، لكن إذا عرف خباياه وعرف أسراره بالتأكيد سيكون السلام والأمان الذي ننشده. Karena itulah ketika seseorang tidak mendapatkan bekal ilmu yang cukup, tidak mendapatkan pengetahuan, penjelasan yang kurang baik, maka tidak mudah untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang diharapkan tadi. Fadhal. الأمر الثاني علينا أن نطبق هذه الشريعة الغراء السمحة التي كلها سلام، كلها سلام. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر السلام في يعني عشرات الآيات، ورسول الله كذلك ذكر السلام، والإسلام نفسه مشتق من السلام. يجب أن نطبق هذه الشريعة تطبيقا عمليا ليس بالكلام. نحن شبعنا من الكلام وامتلأت
الأذن من الخطب وقرأنا. الآن نريد أن نطبق حديث لا تغضب. هذا الحديث إذا طبقناه إن شاء الله سيأتي السلام والأمان إلينا بإذنه تعالى. Yang kedua teman-teman, terkadang kita ini banyak belajar, banyak mendapatkan teori, tapi jarang mempraktekkan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kedamaian yang hakiki, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, kemuliaan, maka praktekkan semua ajaran dalam syariat Islam dengan kafah, dengan benar, karena hakikat ajaran Islam itu semuanya kedamaian, semuanya kebahagiaan. Karena itulah kita dapati banyak puluhan ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang salam, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Bahkan kita pun mendapati detailnya langsung dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW. Yang kecil-kecil, contoh kata beliau, sederhana saja. Satu hadis singkat padat tapi melekat. La taghdab, jangan marah. Satu hadis itu saja, berapa banyak sudah kita praktekkan dalam kehidupan. Kalau kita bisa menahan amarah di rumah tangga, damai rumah tangga. Menahan amarah di pekerjaan, damai di suasana kantor. Menahan amarah dalam kehidupan sosial, damai dan hadir ketentraman. Intinya, jangan pula sandarkan pengetahuan hanya untuk ditambah, tapi mulai saatnya sekarang praktekkan semua tuntunan dalam Islam secara benar, ujung kepala sampai ujung kaki, maka kita akan mendapatkan kedamaian yang hakiki itu. Fadhal. استعيذ بالله من الشيطان ليعيننا الله على ترك الغضب. الغضب من الشيطان، لأن كلمة شاط يشيط احترق والتهب وجاء النار والحمية، أو من شاطن يشطن أي بعد يبعد. فالشيطان إذا غضبنا يلعب برأسنا كما يلعب الأطفال بالكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه، يعني هذا الذي يجد من الغضب. فلذلك نكثر من استعاذة بالله من الشيطان، لأنه مصدر الالتهاب، يعني يحرق القلب، يحرك قلبنا. لماذا هو أفضل منك؟ لماذا هو يعمل كذا؟ إذن لا نستمع للشيطان، بل نستعيذ بالله من الشيطان. Teman-teman, sumber perpecahan, sumber pertikaian, sumber yang terjauhnya semua unsur kedamaian yang paling pokok adalah pengaruh dari provokasi setan. Beliau tadi contohkan dengan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang marah. La taghdab. Maka di antara contohnya setan memprovokasi agar seseorang itu mudah cepat marah, terpancing dengan hoax, dengan provokasi, dengan macam-macam. Sehingga dengan itulah kemudian tercipta berbagai hal yang tidak kita inginkan. Karena itu, kalau kita riset, kata beliau, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang terkait dengan amarah, dengan api, dengan lahab, dengan ikhraq, dengan provokasi, itu semua terkait dengan setan. Dan tanpa disadari, semua amarah, api dan sebagainya bukankah nampak dalam ekspresi kemarahan? Karena itu kata beliau, kalau kita ingin kedamaian, selain menambah ilmu pengetahuan, mengamalkan ajaran Islam dengan baik, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai bentuk provokasi setan yang mengantarkan kepada keburukan-keburukan. وتطبيقنا للشريعة في المعاملات لا تغضب، وللعبادات حتى نحصل على السلام الداخلي بالذكر، بتلاوة القرآن، بالصلاة الطويلة ذات الخشوع. إن شاء الله إذا جاء السلام إلينا إن شاء الله سينتقل إلى يعني العالم كله بإذنه تعالى. Nah, ini yang terakhir nih Bu, khusus nih Bu. Nah ya, saya panggil kalau di Padang Bu, yo katanya. Di sini Bu, ya. Jadi kata beliau yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting juga, selain menambah pengetahuan, mengamalkan ajaran Islam, bangun kedekatan spiritual dengan Allah yang kuat. Karena tidak pernah disyariatkan satu jenis syariat, sholat, baca Al-Quran, puasa, kecuali di balik itu, di antara manfaatnya melahirkan kedamaian pada jiwa. Bukankah saat sholat Anda merasa tenang? Bukankah saat berdoa Anda merasa tenang? Bukankah saat baca Quran Anda merasa tenang? Jadi yang pertama, tambah pengetahuan supaya bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan, mana pengantar kedamaian, mana pengantar kerusuhan. Yang kedua, teman-teman sekalian, praktekkan semua tuntunan dalam Islam dengan cara yang benar. Yang ketiga, bangun hubungan spiritual dengan Allah, sehingga hati kita pun bisa terjaga dengan kuat
dan terbentengi dari provokasi setan yang terlaknat. Fadl. نعم وأختم ببشرى يعني في كتاب اسمه وجهة العالم الإسلامي مؤلفه مالك بن نبي قبل 100 عام وقال دورة الحضارة من المدينة المنورة إلى بغداد إلى الأندلس ثم ستختم بإندونيسيا قال بالحرف الواحد لما لهم من رحمة ولطف وروح لطيف طيب. إذن إن شاء الله بالسلام الذي عندنا ورثناه من أجدادنا ويعني غطاه الإسلام وعماه الإسلام ستكون إندونيسيا إن شاء الله بلد الحضارة الخاتمة. نسأل الله أن نكون على أهبة الاستعداد لنأخذ هذه الحضارة الآمنة الحضارة العالمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini poin terakhir yang terpenting. Ini mungkin baru Anda dengar di sini. Ada seorang penulis yang sangat terkenal, populer, menulis satu buku yang sangat fenomenal, persepsi baru tentang peradaban. Penulis ini menyampaikan bahwa bila dulu peradaban itu bersumber dari Madinah Munawwarah, kemudian sampai ke Baghdad, sampai juga ke Andalusia, sampai ke Eropa, maka kata beliau, ini yang nulis bukan orang Indonesia tapi orang Arab, seorang penulis luar biasa, maka puncak peradaban di akhir akan didapati dari Indonesia. Karena kenapa? Riset beliau, orang Indonesia terlihat dari karakteristiknya yang lembut, yang saling menyayangi, yang penuh dengan senyuman, yang semangat dalam mencari pengetahuan. Maka saya menyampaikan pesan dari beliau, mudah-mudahan ini bukan sekedar menjadi harapan dan hasil riset, tapi kita bisa wujudkan dari mulai malam hari ini menjadi orang-orang yang bangun peradaban di masa depan dan inspirasi untuk dunia. Takbir. Jazakumullah ya Dr. Bawa hafizahullah ta'ala ala hadhihi at-tashji'at, tawjihat, irsyadatil qayyimah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله إمام المتقين في آخر الزمان وكذلك إن شاء الله من عباده الطاعين. فنعطي الفرصة التالية, kita berikan kesempatan selanjutnya ila Ustadzina al-Fadil Ustadz Muhammad Sa'ad Al-Azhari, beliau dari Al-Azhar, Dr. Muhammad Sa'ad, untuk memberikan pandangan bagaimana kiat-kiat untuk bisa mendapatkan ketentraman, kedamaian dalam berkehidupan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu hamdan yaliqu bijalalihi wa jamalihi wa kamalihi. وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وتاج الأولياء وصفوة الأصفياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. اللهم ارضى عنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وبعد أتقدم بتحية حب وتقدير وإعزاز للسادة العلماء الأجلاء، القامات العلمية الشهيرة الحاضرين في هذا المؤتمر. وأتقدم بالتحية التقدير للمنسقين والمنظمين له ولجميع الحاضرين والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan terima kasih, penghormatan, apresiasi kepada seluruh ulama yang berkumpul di malam hari ini dan semua yang berkontribusi atas hadirnya acara malam hari ini, dan mendoakan kita semua dan menyapa dengan salam. Inna mabda as-salam
يأخذ مساحة واسعة وكبيرة جدا في الفكر الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأنه ينطلق من اسم الله سبحانه وتعالى السلام، فالله هو السلام، وصف نفسه بالمصدر، السلام مصدر، هذا مبالغة في الاتصاف بهذه الصفة، والمعنى ذو السلام. ذو السلام بمعنى المنزه عن النقصان والعيوب، الذي سلم من النقص والعيب لكماله. Berbicara tentang perdamaian, ketentraman, kemuliaan, kebaikan yang dalam bahasa Qur'annya disebut dengan salam, tentu akan selalu relevan dengan tuntunan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, karena semua sumber referensi di Al-Quran dan hadis menerangkan dan mengajak kita kepada perdamaian, kepada salam. Bahkan Allah menamai dirinya subhanahu wa ta'ala dengan salam. Salam menggunakan nakirah tanpa alif lam. Kalau sudah menggunakan nakirah berarti menunjukkan kesempurnaan, sesuatu yang umum, komprehensif. Dzu salam, pemilik semua jenis hal-hal yang mengantarkan kepada salam. وَلِأَنَّهُ مُسَلِّمٌ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْجَنَّةِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ. Dan Allah bahkan bukan hanya melekatkan nama salam pada dirinya, tapi menyambut semua penghuni surga dengan kalimat salam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salamun, keselamatan untuk kalian semua, qaulan rabbil alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang merawat semesta alam. ذكر السلام في كتاب الله سبحانه وتعالى في 140 موضعا. هذا عدد كبير جدا له دلالة وله إشارة، لأن الأعداد في القرآن الكريم ليست عبثا، وإنما هناك إشارة من هذا الرقم الكبير تدل على اهتمام هذا الدين بهذا المبدأ العظيم. Kata salam dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 140 kali. Jumlah yang banyak ini bukan hampa makna, tapi justru menunjukkan perhatian Islam yang begitu besar terhadap perdamaian. Dengan disebutkannya sebanyak itu 140 kali, ada kesan dalam Islam kepedulian yang tinggi, perhatian yang besar kepada semua aspek, semua jenis konteks perdamaian, kebahagiaan dalam kehidupan manusia. ورد في كتاب الله اسما لله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وورد اسما للجنة لهم دار السلام عند ربهم، وورد اسما للتحية المعروفة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام. ورد بمعاني كثيرة جدا في كتاب الله بالثناء الحسن الجميل، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. ورد بمعنى النجاة من الشرور والضر، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. ورد بمعنى الخلوص من الشرور والآفات الداخلية، ورجلا سلما لرجل. وورد بمعنى الخير العام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بالمختصر يعني أنه ورد في كتاب الله بمعاني كثيرة جدا كلها تدور حول النجاة والحفظ من الآثام والآفات القلبية والظاهرة. Kalau kita mau meriset Al-Quran dengan jeli, dengan teliti, kita temukan 140 ayat ini sejatinya adalah pedoman berkehidupan kita untuk mendapatkan semua jenis kedamaian di muka bumi ini.
Kalau kita riset misalnya, Allah memulai dengan menyebut dirinya dengan Assalam. Anda dapatkan di akhir surat Al-Hasyr itu, Al-Quddusus Salam. Allah adalah yang paling suci, paling murni, paling memiliki semua jenis kedamaian. Kemudian Allah sampaikan juga bahwa para malaikat menyambut semua penghuni surga dengan kalimat salam. Quran surah ke-13 Ar-Ra'd di ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Anda dapatkan juga teman-teman, artinya kalau ingin masuk surga, Anda harus jadi orang yang damai. Anda dapatkan juga kalimat-kalimat sapaan yang disampaikan para nabi, semuanya menggunakan kalimat perdamaian. Nabi senang perdamaian. Masuk surga dengan perdamaian. Bahkan kalau kita berhasil keluar dari kesulitan, maka yang disampaikan pertama kali memuji Allah dengan kalimat perdamaian. Kalau ingin dapat keluar dari kesulitan, hidup yang damai. Ingin tenang, jauhi berbagai macam persoalan yang bisa menghadirkan kerusakan-kerusakan. Bahkan kalau kita ingin riset lebih dalam lagi, sapaan orang-orang yang baik, sapaan yang akhlaknya mulia, sapaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ketika bertemu dengan teman-temannya yang disebut dengan ibadur rahman di surah Al-Furqan itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan orang hebat di sisi Allah, hamba Allah yang mulia, kalau dijahili, kalau diprovokasi, bukan merespon dengan keburukan, bukan terpancing dengan perpecahan, tapi kalimatnya, semoga hidup kita tetap damai, semoga hidup kita tetap tenang. هذا ما ورد بلفظه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما ما ورد بمعناه وبالمراد منه ففي كل كتاب الله فيما دعا الله إليه من الأخلاق والآداب، حينما يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما نتيجة هذا؟ نتيجته السلام. حينما يقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، نتيجته السلام. حينما يقول الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ما نتيجته السلام. كل الآيات التي تدعو إلى الأخلاق ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا كلها تؤدي إلى السلام. Dan kalau kita mau jujur dan kita riset lebih dalam lagi, ada dua jenis pedoman kedamaian dalam kehidupan. Bahkan sebelumnya beliau menyampaikan kalau kita praktekkan dengan benar, maka hati kita akan tenang, kehidupan pun akan lebih tenang lagi. Apa di antara contohnya? Yang pertama ada yang langsung dengan lafaznya, memberikan petunjuk kepada kita untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Kalau ingin cepat, temukan setiap kata salam di Al-Quran sebanyak 140 kali, keluarkan kurikulumnya, tempatkan. Di mana saja Quran bicara, ikuti petunjuknya, di situ Anda akan dapatkan kedamaian, ketentraman. Kalau ada ayat bicara tentang salam terkait dengan rumah tangga, ikuti petunjuknya. Maka di rumah tangga itu Anda akan mendapatkan kedamaian, ketentraman. Kalau ada ayat berbicara tentang persoalan sosial, dibuka dengan salam, ikuti petunjuknya. Ketika Anda ikuti, maka Anda akan dapatkan ketentraman, kedamaian dalam kehidupan sosial. Ada yang kedua, yaitu dengan menggunakan pendekatan maknawi. Tujuannya tidak langsung dengan lafadznya, tapi diberikan isyarat lewat maknanya. Contoh tadi beliau sampaikan Quran surah kelima Al-Maidah. Di ayat yang kedua itu ketika Allah menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hei, coba kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Apa tujuan saling tolong menolong itu? Kedamaian, ketentraman, bukan untuk berpecah belah. Ketika Allah menyampaikan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, jangan saling bermusuhan, jangan saling mendendam, jangan saling memprovokasi, cobalah kalian berbuat baik, cobalah kompak dalam keadilan dan ketakwaan. Apa tujuan kekompakan, keadilan, ketakwaan itu? Kedamaian, ketentraman. Ketika Allah berfirman di Quran surah Al-Hujurat di ayat yang ke-12, la yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan bikin hoax, jangan memprovokasi, jangan mempolarisasi. Apa tujuan penting dari itu semua? Supaya damai. Enggak ada hoax, kita damai. Enggak ada perpecahan, kita damai. Enggak ada polarisasi, kita damai. Maka kalau kita jujur baca Al-Quran dengan baik, semua ayat-ayat Al-Quran kalau diikuti, maka melahirkan dan menuntun kita pada perdamaian yang hakiki. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحقق الإنسان السلام في نفسه فقال ألا أدلكم بمن يحرم على النار
وبمن تحرم النار عليه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تحرم على كل هين لين قريب سهل. ما معنى هذا؟ معناه أنه يحمل في قلبه السلام للجميع، لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضاء لأحد. Ada tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda, saya, kita semua ingin oleh Allah neraka diharamkan menyentuhnya saat kembali kepada Allah di hari kiamat. Diharamkan neraka oleh Allah menyentuh seorang hamba di hari kiamat. Maka tipsnya kata Nabi, tahukah kalian, inginkah aku ajarkan kepada kalian tips itu? Bala ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi, diharamkan neraka untuk menyentuh setiap hamba yang dalam kalbunya, di jiwanya ada kelembutan, ada kehalusan, ada kedamaian, ada kebaikan. Apa isyarat Nabi ini? Isyarat yang menunjuk kepada makna salam. Orang yang cinta damai, orang yang tenang, orang yang hidupnya baik, hatinya mulia, hatinya lembut, maka perangainya pun akan baik, akan mulia, dan dengan kemuliaan itu diharamkan oleh Allah neraka menyentuh dirinya di hari kiamat. علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نحقق السلام مع أهل بيتنا. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نحقق السلام مع جيراننا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. مع المجتمع لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. مع المسلمين لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. مع جميع الناس المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه دعوة الإسلام، دعوة القرآن ودعوة السنة، هي دعوة السلام، وهذا دين السلام. وحتى لا أطيل عليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. Yang paling indah adalah kesimpulan yang disampaikan yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa agama ini lekat dengan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Tahukah apa itu semua? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatur interaksi kehidupan kita dengan damai dan kebaikan. Kata Nabi, kalau ada orang yang sejati Islamnya di keluarga, maka itulah orang yang sesama anggota keluarga yang membangun kebaikan dan kedamaian. Saling tolong menolong dalam kehidupan keluarga, saling menenteramkan, saling memberikan kebaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibenarkan seorang muslim memprovokasi, melakukan tindakan yang buruk, menyakiti tetangganya. Hubungan dengan keluarga diatur dengan kedamaian. Dengan tetangga, jangan menyakiti, jangan merusak. Itu adalah kedamaian. Nabi SAW mengatur kita bagaimana berhubungan dengan sesama muslim. Kata Nabi, tidak dibenarkan ada seorang muslim satu dengan yang lainnya berselisih melebihi batas waktu 3 hari. Bukankah ini menunjukkan kedamaian? Bukankah ini menunjukkan kekuatan? Bukankah ini menunjukkan kesejahteraan? Dengan sesama manusia pada umumnya, Nabi menyampaikan Islam yang sejati itu adalah orang Islam yang mampu menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti kepada orang lain, sehingga orang lain merasa tentram dengan kebahagiaan dan keadaan dirinya. Karena itu teman-teman, tolong lihat, tolong tunjukkan di mana ajaran Quran, di mana ajaran sunnah yang jauh dari kedamaian. Bahkan kita diatur dengan keluarga begini caranya, dengan tetangga begini caranya, sesama muslim begini caranya, bahkan dengan non muslim pun Nabi masih mengajarkan kepada kita untuk berperilaku damai dan mensejahterakan. Maka singkatnya, di manakah kita dari semua pedoman yang telah diajarkan oleh Quran dan hadis itu, dan sampai malam ini kita mengaku sebagai muslim? Itu kesimpulan yang beliau sampaikan, dan beliau menutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai adab, khawatir bahwa apa yang disampaikan kepada kita boleh jadi belum beliau amalkan sepenuhnya. Kita berterima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan uraiannya dengan singkat dan padat. Nashkur lid Doktor Fadilatul Ustaz Muhammad Sa'ad ala hadhihi tawjihat al-qayyimah an-nafi'ah, qalilun yufhamu wa qalilun musma' wa qalilun yusma'u, wa bi'idznillah hadzal qalil sawfa yakunu al-katsir wa fi mizani hasanatikum wa yakunu insyaallah qudwatan lana fi
i'mali wa tatbiqi syariatina al-islamiyah. Semoga semua ini menjadi pedoman untuk kita untuk mengamalkan semua jenis petunjuk tadi dalam kehidupan kita insyaallah. Baik, sebelum saya berikan sedikit detil qabla an nufassila ba'da al-kulimat fi khilal daqa'iq al-qadimah wa nu'ti lakum ma'lumat al-muhimmah, dan memberikan informasi penting tentang besok, sesuatu yang penting, kita meminta sekaligus juga mendengarkan 5-7 menit arahan dan juga sesuai tema terkait dari orang tua kita, ulama kita, Majelis Ulama Indonesia. Wa nurid an nasma' aidan kulaimat tawjihat irsyadat min syekhina ustadzina wakil min Majelis Ulama Indonesia bisekretariatil am, falyatafaddal alaihi Syekh Raf'ani Akhyar, kepada Kiai Haji Muhammad Raf'ani Akhyar memberikan kepada kita tausiahnya, diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ustaz Adi nanti tolong diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Talaba minni an utarjim hadhihi ila lugha arabiyyah wa ana musta'in bimikrofon. Jadi kalau tadi menerjemahkan dari bahasa Indonesia dari bahasa Arab ke Indonesia, sekarang terbalik dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. فإذا كان هنالك بعض الكلمات التي أرشد عليها محاضرون باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الإندونيسية، فالآن يكون على العكس، فالفضيلة الشيخ يتحدث باللغة الإندونيسية وترجم للغة العربية. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Ketua Umum MUI Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafei, baru saja keluar dari rumah sakit. Beliau sakit tapi sudah pulang dan dalam proses pemulihan kesehatannya. فأولا أنا أعتذر بعدم القدرة الشيخ رحمة هدايته ورئيس العام لمجلس العلماء إندونيسيا بأن يكون معنا في هذه الليلة المباركة بكونه مريضا فخرج اليوم من المستشفى، ولكن تحية منه وسلام لكم جميعا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويعافيه بإذن الله. Yang kedua, atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, tentu kami menyambut baik, memberikan support, apresiasi yang sangat tinggi. Pertama ke Pusdai, di sebelah saya ini adalah pimpinan Pusdai, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Adang Hambali. Yang kedua kepada Ustadz Adi, yang malam ini beliau menghadirkan para tamu dari jauh datang berkumpul bersama kita. Tentu ini akan memberikan satu nilai ya yang tiada terhingga, yang mudah-mudahan bukan hanya malam ini saja, nanti berikutnya juga kita akan bisa bertemu dengan para tamu kita dari luar ini. وثانيا أنا أيضا أقدر باسم مجلس علماء إندونيسيا محافظة جبل الغربية، أقدر تقديري أولا إلى مدير مركز الدعوة الإسلامية بوسداعي، وبجانب هذا أخي بروفيسور أدان حنبالي الذي الحمد لله سبحانه وتعالى بفضل الله تعالى أتاح الفرصة لنا جميعا لأقضي هذا البرنامج. وأيضا أفضل شكري وأيضا أقدر تقديري العزيز إلى عبد الله سبحانه وتعالى اسمه علي هداية، الذي بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله منح لنا الفرصة للقاء مع العلماء الأجنة الحاضرين في هذا اللقاء في هذا الملتقى، فنتمنى أن يكون مثل هذا الملتقى لا يتوقف في هذه الليلة فحسب، وإنما يستمر إن شاء الله في المستقبل. Majelis Ulama Indonesia khususnya di Jawa Barat tentu akan terus memberi
memberikan dorongan agar kegiatan dakwah seperti yang kita lakukan malam ini tetap subur, tetap hidup, semarak di mana-mana. Saya membayangkan tadi kalau prinsip-prinsip salam itu bisa hidup di Jawa Barat ini, insya Allah seperti digambarkan oleh Ustadz dari Sudan tadi, bahwa peradaban Islam akan terbit dari Indonesia dan Jawa Barat akan menjadi episentrumnya, menjadi pusatnya, bukan epicentrum yang sedang terjadi di Cianjur. Kalau di Cianjur itu gempa ya, tapi epicentrum peradaban Islam yang kita harapkan ini muncul dari Jawa Barat. طيب وأنا أيضا أؤكد دعما كبيرا وتشجيعا فعالا لمثل هذا البرنامج ما قام به مركز الإسلام، مركز الدعوة الإسلامية فسداعي. فأنا أيضا أتصور يعني في ذهني إذا كان مثل هذا الملتقى مستمر، فأيضا فيما طرح به المحاضرون من مبادئ السلام، كما طرح به مثلا ضرب لنا مثلا دكتور ضاء من السودان عن مصدر الحضارة من أندونيسيا. فأنا أعتقد إذا كان هنالك المبادئ السلام كما تطرق إليه علماؤنا وأساتذتنا بتقديمها قبل قليل، نستطيع أن نطبقها في حياتنا وخاصة في هذه محافظة جبل الغربية. فأنا على يقين بأن الحضارة الإسلامية كما تطرق إليه الدكتور ضاء من السودان ستشرك إن شاء الله من أرض جبل الغربية، ومن هنا فليس مصدر يعني كما يكون زلزال في Cianjur، وإنما مصدر حضارة، مصدر ثقافة من هذه المحافظة العريقة. Ya, fenomena salam kedamaian memang terasa betul di Jawa Barat, hadirin sekalian ya. Ini yang harus kita rawat. Tadi pemandangan betapa semaraknya kegiatan dakwah di Jawa Barat ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada konflik ya. Tidak ada pertentangan yang seperti di tempat-tempat lain. Itulah yang harus kita rawat, kita jaga. Tetapi saya ingin menginformasikan bahwa tidak berarti tidak ada tantangan dakwah di Jawa Barat. Kompleksitas tantangan dakwah di Jawa Barat sangat banyak dan sangat kompleks, sangat besar sekali. فكما عبرت إليكم جميعا وأخبرتكم ونفيدكم علما لم ينبغي علينا جميعا أن نحافظ على هذه المبادئ الأساسية للسلام، والحمد لله رب العالمين بفضل الله أننا هنا في جبل الغربية نستطيع أن نطبق تحقيق السلام في مجتمعنا بحيث لا يكون هنالك افتراق ولا يكون هنالك الخلاف الذي يؤدي إلى إساءات بعضهم على بعض. ولكن مع ذلك لا ينبغي أو ليس هنالك يعني فراغ من التحديات، فطبعا سنواجه تحديات في المستقبل عديدة لتطبيق أو في أثناء إجراء هذا السلام وتحقيقها عند المجتمع الإسلامي وخاصة في الجبل الغربية. Terakhir saya ingin menginformasikan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Hari ini sudah mencapai 50 juta. Dari 50 juta itu 94% adalah Muslim di Jawa Barat. Alhamdulillah. Tetapi mungkin karena mayoritas kita Muslim, tadi seperti saya sebutkan, kompleksitasnya juga luar biasa. Dan di Jawa Barat juga banyak hal yang aneh-aneh. Ya. Hari ini tadi sepulang dari Pusdai siang, saya ditelepon oleh beberapa wartawan. Di Karawang ada muncul orang yang mengaku Imam Mahdi, mengaku juru selamat Sunda katanya, yang akan menyelamatkan Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Masya Allah. Kemudian kami koordinasi, kemudian dilacak ke tempatnya, ternyata sudah tidak ada, menghilang. Nah, hadirin sekalian, fenomena seperti ini Jawa Barat itu banyak. Yang mengaku nabi juga hampir tiap 3 bulan sekali ada. Ya. Di
Kota Bandung ini belum diselesaikan secara tuntas, Pak Dang ya. Ada yang mengaku Rasul ke-26 dan punya jamaah gitu ya. Nah, banyak contoh-contoh yang lain. Yang tukang cukur ngaku Nabi juga ada. Nah, semua itu tentu harus kita hadapi bersama agar tidak mengganggu kegiatan kita seperti ini. Jadi kalau tadi kita memimpikan peradaban Islam yang murni itu muncul di Jawa Barat, tentu tantangannya juga banyak juga gitu ya. طيب ونفيدكم علما للمشايخ والعلماء والحاضرين بأن عدد النسمة في الجولة الغربية هو أكبر يعني النسمة بالنسبة للمحافظات في أندونيسيا بحيث إن في جولة غربية تقريبا حوالي 50 مليون نسمة و94% من ذلك العدد مسلمون ولكن تحديات من مثل هذا العدد طبعا يكون هنالك أفكار عديدة لكل رأس له فكرته الخاص فتتولد من ذلك أو تتبنى من ذلك أفكار أحيانا البعيدة عن المبادئ الإسلامية. نضرب لكم مثلا قبل قليل اتصل إلي أنا بعض الصحفيين بأن هنالك شخص في كاروان يعني مدينة إحدى المدينة من المدن في جاوا الغربية اعترف أنه هو الإمام المهدي المنتظر. وثم ثانيا أيضا هنالك مظاهر عجيبة جدا في محافظة جاوا الغربية في كل 3 أشهر هناك من ادعى أنه نبي نبيا. طبعا نحن نريد أن نواصل هذه المعلومة إليكم بأن هنالك يعني تحديات عديدة إذا نحن نريد أن نحقق السلام حتى في هذه المحافظة محافظة جاوا الغربية. طبعا ينبغي علينا أن نطالب أنفسنا بأكثر الاختيار أكثر محاولة لمعالجة هذه التحديات العديدة. Ya, terakhir lagi, MUI tentu mendorong ukhuwah. Jadi tadi Ustadz Adi di awal menyebutkan bahwa betapa pentingnya kita mempersatukan. Apapun itu kelompok, apapun itu golongan, apapun itu warna pemahaman keagamaannya. Itulah MUI sebetulnya. Jadi bagi MUI satu kebahagiaan apabila dalam setiap event kita kumpul dari berbagai kelompok, berbagai golongan gitu. Itulah Islam, itulah ukhuwah yang sebenarnya. Di MUI sendiri kita sedang mengembangkan satu manhaj yang disebut taswiyatul manhaj ya. Kerangka pemikiran, kerangka pemahaman keagamaan ya. Di mana kita menginginkan semua kelompok itu bisa bersatu dalam perbedaan yang ada. Karena itulah makanya di MUI semua golongan itu ada. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, PUI, Matlul Anwar, dan lain-lain sebagainya. Dan Jawa Barat memberikan contoh itu, semua pimpinan ormas Islam itu ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini merupakan satu bangunan yang mencerminkan betapa kita merindukan assalam tadi itu, perdamaian itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنا مسرور في هذا الملتقى بهذه الليلة المباركة التي تجمع وتوحد كل يعني عديد من الجمعيات المختلفة وشخصيات يعني المتنوعين. فهذه طبعا تحقيق رسالة مجلس علماء إندونيسيا التي هي من رسائلنا يعني توحيد المسلمين بالمنهج الواحد منهج النبوي منهج القرآني رغم أن هنالك عديد من الاختلافات الفرعية ولكن لا يمنعنا أن نتحد بعضنا مع بعض. فأنا مسرور جدا بمثل هذا الملتقى فنتمنى إن شاء الله أن يتواصل مثل هذا الملتقى في المستقبل. فهذه رمزا ومثالا من محافظة جاوا الغربية وأيضا من ممثل رسالة مجلس علماء جاوا الغربية. وشكرا لكم جميعا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada beliau Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Nashkur lil Syekh Raf'ani Akhyar Sekretari Am di Majelis Ulama Indonesia Muhafazah Jawa Al-Gharbiyah. Teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, dinuna dinus salam al-musamma bil Islam
Agama kita agama salam. Namanya apa? Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Wa kullu madmun اللي موجود في إطار الإسلام سمي بالسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Semua pedoman yang ada dalam Islam disebut dengan silm. Orang yang mempraktekkan keislaman itu, pedoman itu, والشخص الذي يطبق الإسلام في الحياة سمي بالمسلم. Orang yang mempraktekkan semua itu disebut dengan muslim. Jamaknya disebut dengan muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang menjadi muslim mempraktekkan silmi dalam Islam, maka akan mendapatkan salam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wa kullu al-mushtaqat allati tukhayyat atau tusannaj hadhihi al-i'tibarat, hadhihi al-mufradat kulluha mushtaqah min 3 ahruf. Sin, lam, wal mim. As-silmi, wassalam, wal islam, wal muslim. Teman-teman, semua yang terkait dengan Islam, baik itu Islamnya, silminya, muslimnya, salamnya, semua terambil dari 3 huruf. Sin, lam, dan mim yang merajut kata salam. Artinya apa? Ma ma'na min hadhil asya kulliha? Dinuna dinus salam. Wal muslimuna nasus salam. Wa natijatul Islam natijatus salam. Wa maqarrina maqarris salam. Tahiyyatuna tahiyyas salam. Fa'aishuna aisus salam. Maka kita ingin menegaskan bahwa agama kita Islam sudah pasti agama perdamaian. Orang Islam itu pasti cinta damai. Ajaran Islam itu penuh dengan kedamaian. Tempat kembali kita, tempatnya disebut dengan surga Darussalam. Amalan kita amalan salam, dan penghormatan kita menggunakan kata salam. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan, tidak boleh ada yang keluar dari tempat ini, pusdai ini, kecuali kita berkomitmen menjaga perdamaian. Siap? Siap insyaallah. فنحن نريد ألا يخرج أحد من هذا المركز إلا وهو يقول لنفسه بعد خروجه من هذا المركز فأكون بإذن الله المسلم الحقيقي الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يحاول أن يحقق السلام في حياته. مستعد إن شاء الله؟ siap? Takbir. Baik, في ختام هذا البرنامج سامحوني أن أواصل بعض المعلومات المهمة. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting. Awalan insyaallah gadan عندنا برنامج اللافت للنظر. Besok pagi sabahan kita punya program besar penting. Program ini هذا البرنامج متعلق تماما بالقرآن الكريم. Program ini terkait dengan Al-Quran. Kaifa nakunu ahlal Quran? Bagaimana kita menjadi ahli Al-Quran? Wa ghadan biidznillah subhanahu wa ta'ala sawfa yudarras kaifa nata'amal ma'al Quran bihifdhihi bita'amulihi qira'atan wa hifdhan wa fahman wa amalan. Besok kita akan belajar bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat, memahaminya, dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan. Wa naltaqi ghadan sabahan insyaallah bi ahli al-Qur'anil Karim. Dan kita akan bertemu juga besok dengan ahli Quran. Atfala, dari anak-anak kecil, ghulama hatta syuyukha. Anak-anak muda, syab, sampai dengan orang dewasa. Insyaallah besok waktunya wa tauqit min sa'ati al-tasi'ah ila sa'atil hadiyah qabla al-jum'ah. Dari jam 9 sampai dengan jam 11. Insya Allah ada coaching klinik, ya, bagaimana menghafal Quran dengan mudah, dengan cepat, dengan metode at-taysir. Dan insya Allah besok akan dibagikan. Fasawfa yuwazza' ghadan biidznillah subhanahu wa ta'ala haqibah khassah
litaisiri hifdzil Qur'anil Karim 10,000 haqibatan. Akan dibagikan besok 10.000 paket untuk belajar menghafal Quran, 10.000 paket majanan, gratis. Ya, majanan, gratis. Nanti teman-teman yang punya waktu, ayah ibunya yang pengen mendidik anaknya cepat jadi ahli Quran, besok waktunya jam 9. Dari Bekasi nanti akan datang satu bis anak-anak penghafal Quran. Min Bekasi fi bis wahid, atfal ahlul Quranil Karim. Ya, jadi mereka nanti akan datang ke sini juga menginspirasi dari beberapa tempat, dan insya Allah kita besok bertemu di sini fi hadzal makanil mubarak dakhil hadhil qa'ah al mubarakah al ariqa bidzillah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita juga sampaikan insya Allah ada kerjasama launching dengan Pemprov Jawa Barat program Syiar Quran yang pelaksananya nanti dari Quantum Akhyar Institute fi ta'awun insyaallah al-birri wat taqwa khassa fi majal al-Quran al-Karim ma hukuma Jawa al-Gharbiyah allati satakunu hadhihi al-'alaqa wa yakunu hadha at-ta'awun baina hukuma Jawa al-Gharbiyah wa jam'iyyat akhyar lidrasat al-islamiyah fi majal al-Quran al-Karim. Jadi nanti akan ada kerjasama MOU dalam bidang Al-Quran. Wa fihi insyaallah isyraf, ya, ada pendampingan li ahli Al-Qur'anil Karim wa isyraf li tullabil jami'i, dan juga pendampingan bagi mahasiswa yang sedang belajar, ya, kaifa yata'allamuna fil jami'ah wa fi nafsil waqt yahfazuna Al-Qur'anil Karim fa yatakharraju min tilkal jami'ah wa hum azkiya wa hum hamalatul Qur'anil Karim. Maka mereka diharapkan lulus kuliah, di wisuda insya Allah hafal Quran 30 juz. Dan kita juga ingin nanti orang tuanya wa hatta insya Allah wat tujar wal amilin wal muwazzafin fi barnamij khas lil Quranil Karim wa kaifa hum ya'maluna fi syarikat wa kaifa ya'maluna mathalan fil wizarat, ya, wa fil muassasat wa fi nafs al waqt aidan yahfazuna al Quranil Karim. Fa natamanna 'indama yakun mutaqa'idin wa hum ahlul Quranil Karim. Jadi nanti sambil bekerja sehari menghafal satu ayat, sehari menghafal satu ayat, dan insya Allah begitu pensiun jadi ahli Quran. Ya, besok insya Allah kita akan mulai, dan besok mudah-mudahan juga ada perwakilan dari Pemprov Jawa Barat dan juga nanti ada dari Pusdai. Wa naktafi bi hadhil kalimat ala khitami hadhil muhadharah, dan kita cukupkan pada malam hari ini pengajian kita. Fa nahnu narju min samahati Syekh الدكتور ضوء أن يدعو لنا جميعا في ختام هذه المحاضرة لكي يكون ختام مست. Kita memohon kesediaan Dr. Daw untuk memimpin doa, ya, dan kita bisa mengaminkan, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu kullu. Allahumma rabbana lakal syukru kullu. Allahumma rabbana لك الثناء والحسن لا إله معك ولا شريك. ربنا لك الحمد عدد حمد الحامدين من أول الدنيا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا رسول الله محمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل الله تفرغنا من بعد تفرغا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم بارك لنا في هذه المجالس. اللهم بارك لنا في هذه المجالس. اللهم اخرج من هذه المجالس العلماء المصلحين والدعاة المخلصين. اللهم اخرج منهم الأساتذة والمعلمين الذين يربون الأجيال لقيادة هذه الحضارة الواعدة بإذنه تعالى. اللهم بارك في مجلس العلماء الإندونيسيا، بارك في هذا المركز الإسلامي، بارك في مؤسسيه، بارك في من أنفق، بارك في من عمر هذا المجلس. اللهم اجعلنا من المباركين، رب لا تجعلنا من المحرومين. وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. Saya diberikan kabar juga bahwa ini beliau dari Tripoli sebagai rektor kampus. Saya pernah di sana, rupanya menyiapkan plakat yang beliau siapkan untuk kami. Jadi saya untuk menghormati beliau, saya minta izin untuk berdiri
untuk menerima plakat dari beliau sebagai juga lambang persahabatan dan juga komitmen dari kampus untuk mewujudkan setiap alumninya membawa perdamaian dan simbol persatuan untuk kita semua. Falyatafaddal li sa'adatil amid yurid an yusallima dira' fa yakun hadhi ramzan lil mahabbah yani lana jami'an biidznillah. الإخوة الحضور teman-teman semuanya نصل ختام البرنامج ونشكر لكريمنا حبيبنا الغالي سعادة السفير السابق دكتور أسامة محمد الشعيبي الذي تفضل كثيرا بالكرم بالجود فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويضاعف له الأجور ويزيد في ميزان حسناته وفي عائلته ويبارك إن شاء الله في شعب السعودية جميعا شعابنا الشقيق ويحفظ بلاد السعودية المملكة العربية السعودية ويكون لنا دائما شقيق إن شاء الله. وكذلك للدكتور ضوء السوداني حفظه الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويزيد في علمه وبركاته ويسلف لنا يعني جميعا في أندونيسيا فيجعل شعب السودان دائما مع المحبة لنا مع شعب أندونيسيا. فكذلك أيضا لدكتور أبو بكر محمد أبو سوير نشكر له شكرا جزيلا فلا ننسى إن شاء الله فضل ليبيا لنا جميعا فهم يعني أهل أنتم يعني أهلنا وشقيقنا وأنا أيضا من أبناء تلك الكلية التي كنت فيها ونحبكم في الله ونتحب في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم السلام في ليبيا وأن يبارك أهل ليبيا ويجعل بيننا وبينهم إن شاء الله علاقة طيبة مع رضا الله سبحانه وتعالى. ويشكر أيضا دكتور محمد سعد وأستاذ الشيخ محمد جمال على تلك الإرشادات توجيهات والآيات الكريمة المتميزة المؤثرة. فنحن نعتبر أن مصر دائما يعني شقيقة أندونيسيا فإذا كان هنالك أم الدنيا فإندونيسيا أبوها فمصر هو أول من يعني اعترف باستقلال Indonesia. Kalau ada ibu dunia maka Indonesia adalah bapaknya ya. وكذلك نشكر لكل المساهمين في اللقاء وعقد هذا الملتقى وفي مقدمتهم الشيخ Profesor Adang Hambali. Kita ucapkan terima kasih Prof Adang, beliau pimpinan Pusda'i ala hadhihi al-musahamat at-tayyibah al-fa'alah. كذلك سكرتير العام مجلس علماء إندونيسيا الشيخ رفعاني أخيار على تلك الإرشادات والتوجيهات والتوحيدات لجميع الجمعيات وأيضا شعب المحافظة جوال الغربية خصوصا ولبزنس جوال الغربية وكذلك نائب الرئيس لجامعة محمدية سوركارتا. Terima kasih. شكرا لكم جميعا وتحيات منا تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظم ترتيبا مسلم بخروج من هذا المكان. نلتقي غدا صباحا. Kita berjumpa esok hari jam 9 insyaallah ya. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, berbahagia dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan untuk beraktivitas sampai dengan Rabu siang ini waktu Indonesia bagian barat bersamaan dengan 30 November 2022 Masehi. Semoga kita semua senantiasa disehatkan, diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian siang ini kajian live yang disesuaikan dengan kondisi keluangan waktu, dan juga kami memahami bahwa sebagian teman-teman saat ini masih beraktivitas, ada yang berdinas di pekerjaan baik di kantor ataupun yang lainnya. Pun demikian para ibu juga barangkali ada yang sedang merawat anak-anak, menjemput atau bahkan setia menunggu suami pulang ke rumah. Karena itu kita akan mencoba menghadirkan pendampingan bagaimana mencari rezeki yang berkah sehingga dibawa ke rumah pun mendapatkan kemuliaan dan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kali ini kita akan mencoba belajar dari satu ayat Al-Quran, surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-34. Saya ulangi, Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-34 bagi yang pegang mushaf di paling kiri sebelah atas ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba amati ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Baik, kita berhenti di bagian pertama di ayat ini yang menerangkan tentang kewajiban atau tanggung jawab para pria, khususnya para suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan para suami yang memiliki tanggung jawab di rumah tangga itu dengan ar-rijal. Baik, ar-rijal. Jadi di sini alnya bisa menjadi ma'rifat, bisa juga menjadi istighraq. Kalau ma'rifat berarti dikhususkan kepada para pria, ya istighraqnya mencakup semua tanpa kecuali. Bagi yang telah berumah tangga, khususnya bagi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mematuhi seluruh pedoman berkehidupan yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mematuhi, tunduk, patuh disebut dengan muslim namanya. Jamaknya disebut dengan muslimun. Kita disebut dengan muslim dan diminta oleh Al-Qur'an supaya dipertahankan itu sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surah ketiga di ayat 102. Jangan sampai kamu wafat kecuali kamu dalam keadaan sedang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kepatuhan kita tunjukkan dengan cara menaati seluruh pedoman kehidupan yang Allah turunkan lewat Rasulullah SAW, yang sejatinya semua pedoman ini didesain untuk memuliakan kehidupan kita, memudahkan, menyukseskan, membahagiakan. Karena itu hasilnya disebut dengan salam. Jadi akumulasi semua nilai itu, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, itu disebut dengan salam namanya. Ya, pedomannya disebut dengan silmi. Karena itu setelah kita yakin dengan Allah, yakin dengan semua ketentuan Allah, kita disebut dengan orang-orang yang beriman yang yakin. Dipanggil dengan keimanan itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi. Kalau sudah yakin, sudah beriman kepada Allah, maka buktikan itu semua dengan masuk kepada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ikuti pedoman itu disebut dengan as-silmi. Quran surah kedua ayat 208. Udkhulu fis silmi kafah, secara total, secara menyeluruh, yang terkait dengan semua pedoman kehidupan kita. Karena itu dalam Islam, pedoman kehidupan itu sifatnya komprehensif. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, zakat saja, umrah, haji, tidak. Semua aspek kehidupan yang memungkinkan kita berinteraksi dengan itu, maka didapati di dalamnya pedoman keislaman. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu di Islam tidak mengherankan, bangun tidur kita punya pedoman. Ya kan? Berpakaian ada pedomannya, ada aturannya. Makan ada.
Dan semua desain pedoman itu, desainnya adalah menjadikan semua interaksi kita menjadi teratur, mudah, lekat dengan kesuksesan, melahirkan kebahagiaan. Nah, frame-nya disebut dengan Islam. Frame yang menjadikan semua pedoman itu terikat di dalamnya disebut dengan Islam. Itu yang dimaksud dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Orang-orang yang mematuhi semua pedoman itu masuk ke dalam frame Islam disebut Muslim. Nah, Muslim itu dari kata aslama yuslimu islaman, kemudian Muslim artinya tunduk, patuh, taat. Jika kalau sudah diberikan pedoman, kalau sudah yakin dengan Allah, diberikan pedoman hidup, harus patuh itu